Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang language acquisition, passive voice, and present progressive. Namun sebelum daripada itu, saya mengajak buat kita semua untuk sama-sama mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala limpahan yang diberikan kepadanya untuk membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Baik, materi yang pertama yaitu tentang language acquisition, yang dimana berkaitan tentang hal itu yang akan dijelaskan oleh saudara kami lalu Muhammad Ilham. Yang mana? Yang language acquisition. Language acquisition. Itu enak, tapi iya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya Zen telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan satu materi mengenai language acquisition. Jadi yang dimaksud dengan language acquisition ialah penguasaan bahasa atau language acquisition merupakan proses pemerolehan bahasa secara tidak sadar. Language acquisition biasanya terjadi saat masa kanak-kanak atau kita kenal dengan penguasaan bahasa pertama. Akan tetapi orang dewasa pun juga bisa memperoleh bahasa acquire language. Berikut ini sejumlah istilah yang ada dalam language acquisition. Yang pertama, language acquisition melibatkan penguasaan bahasa meliputi dua hal. Yang pertama performa dan kompetensi. Seperti performa is daily language practice dan kompetensi, yaitu melibatkan dua hal, yaitu understanding dan production. Yang dimaksud dengan understanding ialah pertama understanding perceiving experience stimulus atau pemahaman bahasa. Halo. Yang kedua production atau speaking, ya ini memproduksi bahasa. Ini yang pertama. Dan yang kedua kinds of language acquisitions. Ini ke kuliah online nih. Jenis pemerolehan bahasa dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama phonological acquisitions atau jenis performer yang dikuasai tergantung bagaimana orang tua atau lingkungan memberikan stimulus. Nah, yang kedua struktural universal atau babbling stakes. Kata utama yang dapat diucapkan bayi atau example. Contohnya mama, papa. Itu contoh daripada struktural universal. Yang kedua, yang terakhir itu generatif struktur. Ini itu Sen. Ada tiga. Yang terakhir itu ada hypothesis of language acquisition. Ada tiga. Oh iya, maaf. Ada beberapa hipotesis terkait dengan pemerolehan bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, inativeness hypothesis. Pada hipotesis inatif menyatakan bahwa anak dapat memperoleh bahasa secara natural, yakni dengan sendirinya, karena setiap anak memiliki language acquisition device atau yang sering disingkat dengan LED. Selain itu, pada hipotesis ini juga disebutkan adanya mekanisme anatinis, yaitu acquire language of environment and social interactions. Yang kedua, ada yang B, tabula rasa hypothesis. Dalam pemerolehan bahasa, seseorang dianggap sebagai kertas kosong atau tabula rasa, sehingga lingkungan bertanggung jawab untuk mengisi bahasa apakah yang akan diberikan kepada pihak pemerolehan bahasa atau acquire pada ahli yang setuju dengan hipotesis ini antara lain. Yang satu aja ya, biar kita lebih singkat.
Jenkin atau seperti pendapat Jenkin menjelaskan adanya rangkaian yang disebut respon atau kenning, yaitu suatu proses timbal balik antara stimulus dan respon terhadap acquiring. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara moderator itu Z Sendul seperti pertama. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas penjelasannya tadi itu tentang Terabik madi pembahasan yang pertama ya. Jadi kita beralih lagi kepada pembahasan yang kedua tentang tentang passive voice, yang dimana dalam hal ini akan dijelaskan oleh saudara kami, ada saudara kita, lalu Muhammad Sofian Hamdani. Lalu Sofian Hamdani. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh saudari Zain Septi Pratama tadi mengenai saudara Zain Septi Pratama mengenai passive voice. Di sini yang kita bahas masalah passive voice adalah suatu bentuk kalimat yang dimana subjek kalimat menerima aksi, bukan yang melakukan aksi. Jadi kita dapat pengertian dari kalimat tersebut bahwa kalimat ini subjeknya ini adalah sebagai penerima aksi, bukan sebagai orang yang melakukan aksi. Jadi passive voice tersebut adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi di sini tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Kalau pihak yang melakukan aksi, kalau subjek yang melakukan aksi ini namanya active voice. Kalaupun passive voice di sini adalah subjek yang tidak melakukan kalimat yang menerima aksi gitu. Ya, adapun bentar dulu. Adapun contoh yang ada di tabel makalah kami, yaitu contoh daripada kalimat passive voice, yaitu some forwards are planned by my parents gitu, yaitu penerima daripada aksi tersebut. Nah, adapun active voice di sini adalah my parents plan some flowers gitu. Ketika pelaku aksi atau the option tidak diketahui, maka contoh kalimatnya tersebut adalah my money has been stolen, yaitu dalam contoh passive voice ini pembicara tidak mengetahui siapa pencuri dompetnya tersebut gitu. Ketika pelaku aksi tersebut tidak diketahui pelakunya gitu, maka contohnya adalah my money has been stolen, yaitu dalam kalimat passive voice ini pembicara tidak mengetahui siapa pencurinya tersebut, siapa pencuri dompet itu. Nah, ketika pelaku aksi sudah jelas dan tidak perlu disebutkan lagi, maka contohnya di sini wheat is grown in Kerawang. Ya, artinya dalam contoh ini sudah dijelaskan bahwa petani adalah pelaku aksi atau yang menanam gandum. Yang menanam gandum adalah petani. Jadi kita sebagai diberikan berita aksi bahwa tersebut, kita tidak perlu menanyakan siapa aksinya tersebut gitu. Sudah jelas. Pasti, Pak. Ntar dulu ngopi. Yang selanjutnya ketika tidak ingin memberitahukan, kita tidak ingin memberitahukan ini sifatnya rahasia pelaku aksi tersebut. Contohnya adalah make test were made. Dalam contoh ini pembicara tidak mau memberi tahu siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Seandainya ada kesalahan kemudian seorang saksi ini tidak mau mengasih tahu terhadap kita sebagai pendengar itu siapa yang melakukan aksi tersebut, maka contohnya mistakes were made. Yang selanjutnya ketika pelaku aksi ini adalah semua orang, banyak orang. Ketika banyak orang yang melakukan aksi tersebut, contohnya demo lah. Pelaku semua orang terkena. Contohnya adalah Transjakarta is alternative mode of transportation to avoid traffic jam. Yang artinya di sini adalah pelaku aksi tersebut semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Transjakarta ini dapat digunakan oleh masyarakat yang banyak gitu. Yang selanjutnya yang kelima, ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya, yaitu apabila terdapat di suatu paragraf.
contohnya Mr. Hancock Irritating. Mr. Hancock Irritating on the test was given. Itu dulu ada dia. Dalam proses passive voice ini, Mr. Han sebagai pelaku aksi ini sudah disebutkan sebelumnya sehingga tidak perlu ditambahkan lagi nama tersebut gitu. Ntar dulu mau ganjal pakai kopi. Nah, apabila kita terdapat informasi baru yaitu kalimat kedua, sehingga salah satu contohnya adalah Siti Nurbaya was written by Mara Roseli. Nah, cuma ini yang dapat saya sampaikan mengenai makalah tentang passive voice. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih penjelasannya tentang poin yang nomor 2. Sekarang kita beralih pada poin yang nomor 3 ya, present progressive tense. Yang dimana di sini adalah present progressive tense dulu lebih dikenal dengan nama present continuous tense. Seiring perkembangan dunia pendidikan, kata continuous pun digeser oleh kata progressive yang sebenarnya bermakna sama, yaitu terus menerus atau berlangsung. Lantas apa pengertian present progressive tense yang sebenarnya? Sesuai namanya, present progressive tense memiliki fungsi utama untuk mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung saat pembicara berbicara. Dalam bahasa Indonesia, pola kalimat yang menyatakan sebuah kegiatan sedang berlangsung dijelaskan dengan menggunakan kata sedang. Misalnya, sedang makan, sedang belajar, dan lain-lain. Nah, sekarang beralih kepada rumus ya. Kita beralih pada rumus present progressive tense, yang dimana di sini untuk mendapat memahami present progressive tense secara lebih menyeluruh gitu kan, pelajarilah pengertian present progressive tense dengan seksama berikut rumus, yaitu berikut ini adalah rumus atau contoh present progressive tense. Yang pertama, strukturnya itu adalah subject, terus to be, verb 1, ing, dan object. Yang dimana untuk to be-nya ini digunakan is, am, are, dan is, am, are, ada 3 ya. Yang dimana is ini untuk subjek orang yang ketiga tunggal, yaitu contohnya he, she, dan it. Dan am di sini untuk subjek 1. Dan yang ketiga itu are untuk subjek you, we, they. Baik, itulah rumus-rumus dari present progressive tense. Jadi semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua dan kita semua ya, tentunya agar kesimpulan dari materi kita kali ini adalah bagaimana kita supaya bisa berbicara bahasa Inggris itu berdasarkan dengan aturan gitu. Tidak semata-mata kita menyusun kalimat itu yang diduluin, ini yang diduluin gitu kan. Biar benar di sini. Semoga kita bisa belajar bersama, bisa memahami bersama. Segala kekurangan itu tentunya dari diri kami sendiri. Semoga kita bisa saling untuk memperingati akan kesalahan kita ya. Jangan saling menghina tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sejahtera.